Saat ini di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah itu sangat pesat ya, terutama dalam bidang pasar modal ya, tentunya pasar modal syariah. Tetapi, Anda tahu tidak apa saja kriteria saham yang termasuk ke dalam saham syariah? Oke, sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu opening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga Anda mendapatkan apa yang Anda cari, terutama membahas mengenai ekonomi syariah. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang ringan dan sering juga saya pikir didengar oleh banyak orang. Tapi ini karena saya anggap semua orang menonton video ini adalah pemula di dalam dunia investasi saham, terutama saham syariah. Maka kita akan bahas satu topik yang sangat ringan, yaitu mengenai kriteria saham syariah di pasar modal Indonesia. Hanya sedikit ya, singkat. Ada 3 ya kriteria yang bisa kita pakai secara umum untuk mendeteksi syariah atau tidaknya satu saham yang ada di pasar modal. Nah, kriteria pertama adalah tentu ya, emiten tersebut atau perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan apapun namanya, baik transaksi, memproduksi, ataupun apapun namanya, yang tidak bertentangan dengan syariah. Kalau dia bertentangan dengan syariah, berarti otomatis tidak termasuk ke dalam saham syariah. Itu kriteria pertama. Oke, kemudian yang kriteria yang kedua adalah di mana perusahaan tersebut rasio utangnya atau rasio utang yang berbasis riba itu tidak melebihi 45%. Ya, artinya apa? Kalau di bawahnya boleh. Nah, lantas Anda bertanya, kok utang berbasis riba kok masih diizinkan tapi masih dihitung syariah? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak akan bahas di sini. Ada video yang membahas mengenai itu. Kenapa pasar modal syariah Indonesia itu masih mentoleransi ya adanya rasio utang riba sebuah perusahaan atau emiten yang dinyatakan sebagai saham syariah, padahal dia memiliki rasio utang riba 45% di bawahnya ya gitu. Kok masih ada, masih toleransi? Udah riba kok masih dikatakan sebagai saham syariah. Nah, untuk jawabannya itu silakan lihat linknya di atas, kita sudah bahas khusus mengenai itu. Oke, kita lanjutkan. Kriteria yang ketiga, ini yang terakhir. Kriteria yang ketiga adalah rasio pendapatan non halal ya. Pendapatan non halal dari perusahaan itu harus di bawah 10% ya. Kalau 9,5 masih boleh, tidak masih dikategorikan sebagai saham syariah. Jadi kalau ada emiten A, B, C, D, dia pendapatan non halalnya itu kita katakan masih 95%, itu boleh masih masuk ke dalam kategori saham syariah. Kok bisa ya? Yang syariah ya syariah gitu, yang haram ya haram, yang halal ya halal gitu. Kenapa masih diperbolehkan? Ini juga kita sudah bahas ya. Lihat videonya di atas. Kenapa otoritas jasa keuangan atau Dewan Syariah Nasional MUI masih mengkategorikan ya emiten atau perusahaan yang seperti ini di dalam kategori saham syariah. Jadi kita akan fokus kembali ke topik yang tadi. Ada 3 ya, ada 3 kriteria saham syariah ya. Ada 3. Pertama tadi adalah semua kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di mana rasio utang berbentuk bunga itu tidak boleh di atas 45% ya, di bawah boleh. Kemudian yang ketiga adalah rasio pendapatan non halal ya. Pendapatan non halalnya tidak boleh melebihi 10% gitu. Ada 3 itu kriterianya ya. Untuk membahas lebih detail mengapa di Indonesia yang sahamnya masih ada masih ada rasio utang bunga di sana, dan ada juga pendapatan non halalnya 10%, kok masih dihitung syariah. Silahkan tonton video saya selanjutnya, di linknya di atas. Nanti saya pikir semua akan jadi mengerti. Oke,
Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa silahkan tonton video kita yang lain ya mengenai ekonomi syariah. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.